Oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Mas Rehan dan bersama motornya juga Yamaha 125Z. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi dan juga cerita di balik motornya ini. Kayak dulu awalnya gimana sih bisa punya. Nah, kita akan ulas di video kali ini. Mas, kita ngobrol-ngobrol nih tentang motornya nih kali Iya, ini. siap. Ini motor cerita dapetnya gimana nih? Motornya ini saya dapet kalau yang khusus yang ini udah dapet sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, Kalau buat di 125Z itu saya udah main di 125Z itu sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Udah 4 tahunan yang lalu main 125Z. Tapi kalau motor ini sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu ini dapatnya. Berarti sebelum ini ada motor lainnya nih yang 125Z ya? Iya, saya dulu pernah punya, ganti-ganti lah Ganti-ganti. udah. Kalau 125Z udah gonta-ganti. Kenapa ini Mas, apa yang membuat tertarik dengan Yamaha 125Z nih sampai 2 kali ambil nih? Iya, saya hampir kayaknya ambil lebih dari 5 Lebih kali dari udah. Lebih dari 5 malahan. Lebih dari 5. Apa ya? Motornya itu pertama CBU, build up, Build up. terus langka di Indonesia, terus apa ya kelebihannya itu cc-nya gede 125 cc Ya. sama 6 speed. Jadi 6 speed. kita makainya tuh enak banget. Enak Iya. dipakai. Dulu berarti mulai make itu sama juga nih Mas tahunnya? Maksudnya tahun tipe sama yang ini nih? Sama 125Z sama. Kan ini keluarannya tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Dan untuk di Indonesia tuh emang cuma sekitar 2 tahun ya berarti ya? Iya, Populasinya masuk Indonesia cuman sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sedangkan kalau di luar Indonesia kayak di Jepang itu dari tahun 90-an sampai 2017 bisa ya? Atau 2007? Kalau di Malaysia sampai 2017 Kalau produksinya. di Malaysia sampai 2017. Mungkin ada ini standar di Indonesia waktu itu emisi gas buang juga mempengaruhi untuk nggak diproduksi lama, dan mungkin dulu peminatnya bisa jadi sedikit. Iya benar. Iya. Peminatnya Karena mahal dulu. Iya, Masuk mahal. dia Indonesia harganya udah di 22 jutaan ke atas. untuk motor tahun 2000-an awal ya, harga segitu ya. Itu Ninja aja masih di bawah 20 juta. Oh, karena CBU kali Iya, ya? karena CBU. Karena Iya. mahal ya, Iya, jadi mahal. sedikit peminatnya. Iya. Dan sekarang nambah lagi banyak yang meminat, jadi harganya malah makin naik. Iya, jadi termasuk kolektor item lah Collector sekarang. item. Dulu pertama dapat berarti bisa dibilang dapat harga berapa Mas? Saya dulu dapat masih di harga 15 jutaan. Oh, masih di harga normal lah ya. Iya, harga normal. Belum booming se-booming sekarang. Booming sekarang. Kalau misalnya untuk di Jogja sendiri yang Mas tahu nih, untuk 125Z ini ada berapa nih populasinya? Kalau di Jogja sendiri kayaknya sekitar 10-an. 10-an. Heeh, Untuk di Jogja aja 10-an ya. untuk di Jogja. Kalau untuk misalkan kayak populasi sebenarnya di Indonesia kira-kira tuh ada berapa unit sih Mas yang Mas tahu? Sepengetahuan saya kayaknya di bawah 500 unit yang resmi masuk ke Indonesia. Oh, yang resmi lewat Yamaha ya. Ya, lewat Yamaha. 500 unit. Ya langka ya kayak motor-motor moge yang limited edition lah ya. Nah, kalau cerita soal motor ini nih Mas yang belakang kita ini dulu dapat kondisinya kayak gimana? Kondisinya kemarin dapat masih standaran. Standaran tapi bukan bahan. Bukan bahan, udah lumayan lah kondisinya. Di pemakai sebelumnya ya lumayan kerawat tapi masih bentuk orisinilnya. Oh, di sini lah. Kalau sekarang kan udah di restorasi total lah sama ditambahin beberapa part. Part-part. Nah, itu kita akan bahas. Ini kalau berarti cat juga udah repaint. Cek kalau body masih cat asli, ini kan body tahun 2017 ini Mas. Oh, berarti body beli. Body beli. Oh, Body beli dari body Malaysia ini body tahun 2017 ZR. ZR. Oh, kan ada 125Z dan ZR. Kalau Iya, benar. perbedaannya itu apa aja? Mungkin dari fitur ada yang berbeda nggak? Kalau fitur ada beberapa beda dia. Kalau kayak di speedometer
Terus di kepalanya ini beda. Oh. Terus sisanya sih di kode seri blok mesin, kode seri CDI gitu Oh. bedanya. Tapi kalau untuk performa itu sama aja. Performa kurang lebih sama, tapi katanya bagusan yang Jepang, yang dulu, yang lama. Yang lama. Kalau yang ZR pun juga masuk, nggak masuk berarti ke Indo ya? Iya, yang ZR nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi banyak yang biasanya nge-convert. Iya, Ya, benar. convert. Di upgrade jadi Di-upgrade ZR. jadi ZR. Kayak ini ya salah satunya, di upgrade tampilannya tampilan ZR. Oh, karena kayak lampu gitu berarti juga beda ya? Iya. Beda tipis. Beda detailnya aja yang beda. Kalau yang Z itu berarti juga udah bisa electric starter juga deh? Enggak ada. Enggak. Ini kan motornya nggak ada electric starter ini motornya. Oh, nggak ada. Iya. Hanya kickstarter. Dan mungkin kalau di Indonesia tuh kompetitornya mungkin untuk motor ini Satria Hiu ya berarti ya? Iya, dia satu kelas sama Satu kelas Satria sama Hiu. Cuma Satria Hiu masih populasinya bisa dibilang masih cukup banyak karena kayaknya beredarnya juga lumayan lama gitu. Iya. Dan harganya sebenarnya nggak semahal 125Z. Ini berarti pas dapet pertama apa nih mas yang dilakukan di motor ini nih? Lumayan lama standar. Mm-hmm. Habis itu baru dirobah, pas ngerobah langsung robah semua. Oh, langsung total. Pas dirobah langsung total semua. Jadi memang penampilannya langsung berubah total. Kayak misalnya body, ini berarti part tuh inden dari luar nih? Iya, ini bodinya masuknya dari Malaysia. Dimasukin sama temen ke Indonesia, terus saya beli udah kayak gini kondisinya. Body sama strappingnya asli Yamaha Malaysia. Depan sampai belakang tuh ya berarti ya? HLY ini Sepaket. semua udah komplit di upgrade ZR sampai lampu, speedometer, headlampnya, lampu sen itu sudah ZR semua ini. Oh, dan part number berarti ya? Iya, part number. Warna aslinya berarti apa nih mas? Warna aslinya ini kuning silver. Oh, kuning silver. Jadi masih sesuai sama STNK-nya warna kuning. Ini kalau dulu langsung dimasukin ke bengkel mana nih mas? Saya dulu masukinnya langsung ke bengkel N2C, bengkel teman saya juga. Oh, di daerah mana? Di Jalan Ring Road Utara. Ring Road Utara. Depan Polda DIY. Oh, itu emang khusus kayak 2 tak atau universal ya? Dia malah spesialisnya buat kontes metik, motai-motayan. Iya. Tapi saya masukin ini karena pengerjaannya rapi, teliti, detail banget. Saya suka, jadi masukin pengerjaan motornya di sana. Kalau buat luarnya. Berarti recommended kalau untuk modif-modif di sana recommended? Iya, recommended sekali di bengkel N2C. Yang diganti di sana apa aja nih mas? Selain tadi kita body itu udah dari langsung didatengin tuh dari Malaysia. Iya, benar. Apa lagi tuh? Kemarin beberapa part tambahan kayak master rem kita ganti, terus velg diganti, piringan cakram diganti, kaliper diganti, selang remnya juga ya? selang rem ganti. Wow, berarti pengereman full ya? Pengereman full ganti, shock ganti baru, terus upgrade itu ADD plus biar ada ribbonnya. Terus shock belakang diganti, rantai diganti juga, rata-rata semuanya diganti. Ini spare part baru semua jadi di sini. Udah hampir full aftermarket ya? Iya. Pengereman depan belakang nih pakai merek apa ya? Pakai Brembo, depan Brembo 4 piston, belakangnya 2 piston. 2 piston. Dan kalau untuk selang remnya? Selang remnya pakai Hel. Pakai Hel. Kalau untuk velgnya tadi diganti berarti pakai merek apa? Velgnya ini Cardinal Racing Malaysia. Ini juga dimasukin dari Malaysia, juga terbatas velgnya di Indonesia. Dan itu PNP ya buat motor ini? Ada custom sedikit lah. Dibubut-bubut dikit ada bubut-bubut dikit. Oh iya. Kalau untuk pengereman ya universal ya, sama itu bracketnya juga berarti custom? Bracketnya custom ini sama di Jogja juga. Di bengkel BTA. Dan untuk tadi yang setting shock itu berarti di bengkel mana? Setting shock ini shocknya saya kirim ke Solo buat di ribbon ulang. Sampai dikirim ke Solo ya? Iya, shock depan tuh di ribbon ulang. Dan efeknya itu fungsinya ribbon ini biar apa mas? Biar dia main shocknya itu nggak terlalu lembut. Bisa diatur. Iya, bisa diatur. Jadi kita handling buat nikung-nikung rebah-rebah itu enak. Dan kerasa banget tuh ya bedanya? Iya, terasa banget bedanya. Untuk kopling juga deh mas, sudah diganti ya? Iya, kopling itu pakai Ako 1. Pakai Ako 1.
Jadi lebih gimana tuh mas koplingnya? Lebih enteng. Lebih enteng. Ah, Nah, iya sih. lebih enteng, lebih ringan koplingnya. Dan Aqua Satu udah emang namanya Iya, terkenal benar. banget. Nah itu kalau kayak visor di depan itu juga emang khusus buat motor ini apa? Iya, kalau vistornya memang khusus buat motor ini. Oh. Tapi ya saya pesan yang bening. Biasanya kebanyakan yang hitam. smoke. Oh, yang iya. smoke. Iya. Kalau spion nih merek Spion aslinya Aslinya? dia. ini 125 aslinya ZR. juga pasti langka nih spion Iya, kayak gitu ya. susah carinya. Tapi malah susahan yang Z. Hmm. Spion malah susahan yang Z. Kalau yang ZR banyak. Banyak. Oh. Iya, iya. Ini kan juga beberapa udah banyak nih mas, yang part karbonnya ini berarti lapis atau diganti nih karbonnya? Karbonnya dilapis karbon fiber. Oh, itu panel-panel tengah gitu Iya. belakang ya? Panel-panel bodi kasarnya udah dilapis karbon. Oh. Terus kalau untuk mesin sendiri nih, nah mesin udah diotak-atik belum nih mas? Mesinnya di porting aja sedikit harian biar tambah enak tenaganya. Iya, iya. Sama knalpot kan diganti, sama silencernya udah kita ganti juga. Kenapa pakai merek apa nih? Knalpot pakai merek Crimpy. Crimpy. Oh, itu full berarti ya? Ya, full system. Headernya Crimpy, terus muffler ujungnya pakai Aro. Wah, Crimpy kan buatan Jogja ya? Iya, Lokal made in ya? Jogja, lokal sini. Jogja. Oh, kerasa banget gak tuh mas bedanya setelah yang mesin di porting dan juga ganti upgrade dari sistem knalpot itu kerasa banget gak sih beda? Kerasa banget. Kerasa banget. Kalau ganti knalpot aja itu udah naikin HP lah 3 sampai 5 kayaknya. 3 sampai 5. Dan untuk mesin sebenarnya itu termasuk di turun mesin sekalian atau masih dari bawah cuma porting polish aja? Oh, porting polish aja, saya main di bloknya aja. Oh. Bloknya jadi porting. Untuk selama pemakaian dengan kan udah beberapa kali juga pakai 125Z, ada permasalahan yang sebenarnya ulang-ulang nggak sih mas, kayak penyakitnya 125Z nih? Oh, alhamdulillah nggak ada. Motornya nggak rewel. Biasanya kan 2 tak itu nggak rewel. Yang Ya. penting oli sampingnya Ya, aja. Jangan lupa oli samping. Dan mesin sebenarnya kalau standar pun juga performanya udah enak ya mas? Udah enak. Udah Standarnya aja udah enak. Pernah nyoba pakai buat ngebut gitu? Pernah. Pernah. Sampai di kecepatan berapa? Kalau saya cuma berani 140 lah. 40. Tapi itu dengan pengereman juga udah di-upgrade? Iya, udah upgrade pengereman semua. Kalau masih pakai pengeremannya yang lama, bawaannya mungkin agak cenut-cenut gitu. Kan karena dia kayak Ninja RR itu kan kenceng banget, tapi banyak yang mengeluhkan di sistem pengeremannya kurang. Nah kalau ini dulu pengereman dengan performa standar pun cukup apa kurang ya? Saya rasa masih kurang pengereman standarnya itu masih sangat kurang. Emang karena 2 tak emang basicnya udah kenceng banget sih. Kalau misalkan untuk part mesin berarti belum ada yang kayak ganti inden dari luar gitu ya? Oh belum, kalau buat mesin masih standar. Cuma selama pemakaian punya 125Z dan mungkin dari teman-teman misalkan part mesin ada yang bermasalah, itu nyari partnya dari luar atau dari Indonesia ada tuh mas? Kebetulan di Indonesia ada yang pegang, yang masukin spare partnya. Jadi ya biasanya kebanyakan ada dia. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya benar. Yang penting siapin uangnya aja. Siapin uangnya aja ya, karena ya terbatas juga barangnya. Dan ini misalkan ada orang yang punya nih tapi belum tergabung di komunitas atau tahu ada komunitasnya, ada ya mas berarti komunitasnya? Ada, kita ada komunitasnya itu Yamaha 125Z Indonesia, ada grup Facebooknya ada, sama ada Instagramnya juga ada. Nah itu bisa di follow juga Instagramnya buat cari lebih tahu, dan di situ misalkan ada yang dijual ada di situ ya mas? Iya biasa. Kadang-kadang ada teman-teman yang titip jual ya, kadang diiklanin di sana. Kayaknya dulu tuh sempat juga tuh mas lihat yang livery Marlboro itu emang ada yang seri itu apa itu custom livery? Kalau Marlboro nggak ada custom livery ya. Marlboro kan cuma ada di Wizz Air. Wizz Air yang ada. Kalau di sini yang livery spesialnya Movistar. Spesialnya Movistar 2017, sama kalau 2004 itu ada Valentino Rossi Go. Nah itu sempat ada keluar. Itu pasti kalau masih bawaan kayak gitu harganya. Oh iya mahal banget. Mahal banget. Berarti untuk di Indonesia nggak ada deh mas yang murni Movistar ya?
Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang asli Movistar, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kayak kecuali ya bikin dicat sama di iniin stiker Iya, sendiri ya. kecuali ya beli bodinya aja ada, yang ada. upgrade bodinya aja. Tapi kalau yang asli utuh kayaknya nggak ada. Nggak ada. Dan misalkan ada yang jual Movistar asli itu harus ada sertifikatnya ya? Iya sebenarnya? benar, karena yang asli ada sertifikatnya. Oh, iya iya iya. Ini berarti motor dipakai harian atau cuma ini doang buat kalau ya pengen riding aja? Ini motor jadi pakainya sekali-sekali aja, cuman buat Sekali aja ya? riding sekali-sekali minggu. Ya, kebanyakan juga nggak dipakai, kebanyakan di rumah aja. Ini juga udah pernah berarti Mas diikutin kontes ya? Udah kalau yang ini sudah pernah satu kali. 125Z saya yang dulu pernah juga saya ikutin kontes satu kali. Alasannya yang lama dijual tuh kenapa tuh? Yang lama dijual ada yang Uber mau bayarin. Oh. Sebenarnya nggak dijual tapi ada yang Uber mau bayarin. Nah ya udah. Ya udah. Kalau yang itu belum dimodif full ya? Udah Udah ini juga? tuh udah juga. Mirip-mirip kayak gini konsepnya? Hampir sama. Hampir sama, cuma beda warna aja. Cuman berarti beda ya? warna kemarin. Dan terus itu sebelum itu berarti udah megang ini apa masih cuma satu Mas? Udah megang. Udah megang juga. Udah megang beberapa unit. Kalau yang ini pastinya juga tetap ada yang nawar tuh Mas yang ini. Iya. Ini udah 3 digit lah penawarannya kalau yang ini. Jadi seharga LCGC ya bisa ya. Ini kalau misalnya di total nih Mas, modifnya kira-kira udah habis berapa sih kalau untuk modif sendiri part-part Modif aftermarketnya? partnya kayaknya udah habis 50-an. 50-an udah termasuk kayak shock, Iya Orleans benar. gitu-gitu ya. Sok belakangnya kan pakai Orleans sini. Untuk modifnya sendiri ada kesusahan nggak sih Mas kayak misalnya Orleans ini kan mungkin yang universal atau emang yang khusus buat Memang yang khusus buat 125Z, tapi rada inden. Oh, Dia dulu sempat produksi banyak, tapi sekarang akhir-akhir ini kan udah jarang. Malah kalau sekarang mungkin harus memang pesen. oh. Ini untuk belakang nih Mas, aku penasaran nih sama lampunya. Itu lampu emang bawaannya atau aftermarket? Lampu aslinya, ini udah ganti lampu ZR. Oh, udah model-model smoke gitu ya, bukan Iya, yang lampu bener. sennya kuning gitu ya? Benar. Oh, iya. Ini udah upgrade. Jadi upgrade-nya memang benar-benar full ZR. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk partnya itu lebih langka yang Z apa yang ZR? ZR. ZR. Enggak, kalau yang langka Z. Oh, langka Z ya? Langka yang Z. Kalau buat part. Berarti untuk populasi penyebarannya itu sebenarnya lebih lama Z apa yang ZR? Lebih kalau lamanya lama ZR. Sama ZR. Oh. Berarti Z itu kayak cuma berapa tahun habis itu facelift jadi ZR. Benar, jadi ZR. Itu di 2004 2005 itu di luar udah jadi ZR. Udah jadi ZR. Iya. Ini misalkan ada yang mungkin baru main 125Z ini juga nih. Ini untuk misalkan mau mencari partnya nih Mas, kira-kira gimana nih nyarinya? Oh, nyarinya bisa tanya sama saya boleh. Kebetulan saya adminnya 125Z Indonesia, bisa tanya sama saya. Ya. Nanti saya kasih kontak memang yang penyedia spare part 125Z. Berarti kebanyakan emang partnya itu paling ini ya didatengin dari Malaysia ya? Iya benar, didatangin dari Malaysia. Tapi sekarang agak-agak susah tuh pengiriman. Iya, lagi susah lagi kayak gini. Lagi susah, harganya jadi makin naik. Nah ini untuk mesin cuma porting dirasa cukup atau kira-kira mau di-upgrade lagi nih? Kalau dipakainya jarang-jarang sih saya rasa sudah cukup kalau Udah mesin. cukup ya? Udah Dengan cukup lah. performa standar terus ditambah porting itu udah Benar, udah cukup lah. Wah, gitu. Ini yang versi standar, saya punya yang udah memang udah agak ekstrim ada di Oh, rumah. ada juga? Ada di rumah. Itu spek mesinnya berarti beda tuh? Iya, yang kalau yang itu ininya standar, tampilan standar, tapi mesinnya udah lumayan itu. Berarti punya ini ya beberapa yang dimodif beda aliran. Iya, ya? beda aliran. Ini berarti ke depan ya udah full udah modif jadi ya udah kayak gini aja ya. Iya, paling nanti ya kalau bosen velgnya diganti apa. Iya. Tinggal di upgrade tipis-tipis aja ini. Misalkan ke depannya ada yang nawar nih, dilepas apa enggak nih ini motor? Kayaknya enggak. Enggak ya. Soalnya ya udah makin susah juga ya nyarinya. Iya, ya. benar. Kadang kita cari barangnya nggak sesuai sama ekspektasi kita.
Kalau misalkan perbedaannya nih Mas, kira-kira sama Satria Hiu itu ada perbedaan yang terlalu mencolok nggak sih Mas yang Mas tahu nih? Misalkan kayak kalau populasinya kita tahu ya banyak Satria Hiu, tapi kalau misalkan untuk partnya sebenarnya berarti lebih gampang nyari yang mana nih Mas? Kalau spare part kayaknya lebih langka Satria. Oh. Kalau spare part tuh lebih langka Satria karena memang dia kan diproduksinya sampai tahun berapa udah selesai. Kalau ini kan masih ada karena di Malaysia sampai 2017, jadi spare partnya sebenarnya masih banyak di Malaysia. Dan yang ZR tuh juga masih CBU dari Jepang juga tuh Mas berarti? Yang ZR itu Malaysia, oh, rakitan Malaysia. Malaysia. Udah rakitan Malaysia. Kalau yang Z itu CBU-nya Jepang. Oh. So kayaknya itu aja yang bisa kita ulas dari motor 125Z. Dan misalkan ada yang mau jual ataupun beli, berarti bisa langsung cek IG 12 Yamaha 125Z Indonesia. Iya. Bisa langsung tanya-tanya di situ atau bisa DM ke IG pribadinya ya Mas? Iya, ya? boleh. Nanti gue cantumin di deskripsi dan juga di video. So itu aja. Thank you banget Mas. Oh iya, siap. Udah mau sharing-sharing tentang motornya. Siap. Semoga sukses selalu ya. Amin. So itu aja guys, thank you banget buat Gentleman Spot yang udah nyiapin tempat, dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.